Dari tingkat gacor naik sampai titik kesini itu titik konslet. Titik konslet. Mungkin dia diajar suruh ngajar di bawah lapangan, terus disendirikan, udah gacor suruh ngajar lagi. Gini, kalau pemahaman saya, kalau ngonsletin betina daripada ngonsletin jantan itu cenderung lebih mudah jantan, lebih konsletnya lebih cepat, dalam arti lebih gampang jantan kalau kita ngomongin masalah perbandingan. Tapi kalau masalah kita gacorin, tetap gacor, cepet gacor betina. Nah, cuman sekarang logikanya gini Mas Irman, di lapangan nih, walaupun event nasional atau event gede-gede semua, Mas perhatiin konslet banyak yang jantan apa yang betina di kantangan? Kan pasti banyak yang jantan. Iya, betul. Gitu. Cuman kalau pemula juga banyak juga dengan apa istilahnya masih menggunakan gacor betina. Iya, karena untuk gacorin betina itu cenderung lebih cepat gacor daripada untuk jantan. Tapi kalau benar-benar memahami burung lebet itu ngonsletinnya tentang jantan dan betina itu lebih cepat jantan, dalam arti lebih mudah jantan. Kalau kita masalah perbandingan ya kita ngomongin global spek secara keseluruhan, secara umum, bukan ada juga jantan yang susah untuk konslet ya juga ada, tapi kita ngomongin secara garis besar. Secara garis besar itu lobet jantan itu cenderung lebih kemungkinan jadi konslet itu lebih mudah, cuman lebih cepat gacor betina. Jadi tingkatan betina sampai konslet itu sebenarnya gini Mas, kalau yang saya omongin, kalau saya Mas, saya udah treatment Om Novi yang pakai untuk mengajar kok udah gacor kok nggak konslet Jadi kembali lagi saya omongin yang kemarin bahwa seumpama kita tarik grafik dari bawah ke atas, taruhlah segini ya, dari tingkat gacor naik sampai titik kesini itu titik konslet. Mungkin dia diajar suruh ngajar di bawah lapangan, terus disendirikan, udah gacor suruh ngajar lagi, ganti pasangan lagi, mungkin baru sampai sini, belum sampai sini, padahal titik konslet itu di sini. Ya kita lanjutin terus
kita lanjutin terus sampai bener-bener sampai titik sini. Titik inilah yang kita sebut nanti dobelan keluar. Itu rata-rata kalau burung betina itu double dulu nggak ngeslah, pasti sering bunyi, diam-diam bunyi tapi belum ngeslah. Karena burung ngeslah betina itu benar-benar rata-rata umurnya lebih mapan, lebih tua. Iya, mungkin rata-rata kebanyakan yang jadi itu, walaupun ada 1-2 burung yang jadi burung lepas paut konslet, tapi sangat jarang. Sangat jarang. Ketika itu konslet pun kurang stabil gitu. Iya, saya lebih cenderung misalnya bahan prospek betina itu yang tua, Mas. Yang tua-tua, jadi yang umur 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang burung udah 5 tahun ini udah cuma dibiarin aja gacor lah, baru kita beli atau kita prospek di rumah, kita proses di rumah. Itu saya cenderung positive thinking di situ, Mas, gitu. Namanya orang kan harus telaten, harus sabar, perlu waktu juga. Jadi kita jangan kita treatment cara itu cuma sehari bahkan seminggu, itu jangan. Jadi terus menerus, single lagi, single udah mulai gacor, pasti pasangan yang mengejar lagi, ganti burung lagi, terus lagi lapangan lagi, di single lagi. Lah itu tetap nanti lama-lama kemungkinan untuk jadi konslet itu lebih besar. Iya. Ya, ada yang kayak factory, contoh nih burung factor yang bener-bener factor banget, nadanya standar banget. Kayak ada yang nyelip ruji atau gigit ruji, kemungkinan jadi konslet sih tetap ada. Kita kan masalah kemungkinan itu kita ambil yang paling besar lah. Saya jarang sekali nemuin burung konslet gigit atau nyelup ruji, itu sangat jarang. Mungkin ada tapi sangat jarang. Lebih besar yang tidak, karakternya yang jangan seperti itu. Kalau nadanya masih standar, saya tetap kencengin. Tapi kalau nadanya udah mulai minor, saya tetap kasih polos, Mas. Karena tingkat nanti birahi dan emosi sampai puncaknya itu benar-benar dia mulai gacor, itu ketemu titik doublenya itu tetap paling tinggi di situ. Harus kita imbangin terus, kita timpa terus sampai gacor lah. Gacor yang berkelanjutan itu lama-lama jadi double, Mas. Jadi burung double itu karena tekanan di si burung itu, karena tiap hari mungkin selalu bunyi, lama-lama jadi rapet. Jedanya jadi mungkin masih lama, dulu masih lama, mulai rapet, akhirnya jadi rapet, bahkan sampai double. Makanya saya ngomong tadi, memang masalah untuk betina konslet di lapangan pun cenderung lebih sedikit daripada lobet konslet jantan. Karena lobet konslet betina emang lebih cenderung lebih sulit daripada kita ngonsletin jantan gitu. Tapi untuk lebih cepet gacor betina daripada jantan gitu.
Betul harus mengamati terus tiap hari. Harus kita mengamati tiap hari. Pulang kerja mungkin kita amati, sesewaktu libur kerja coba di bawah lapangan kita amati, nanti karakter si burung itu kita paham. Kalau saya selama ini yang saya treatment sih, burung kalau udah mulai minor, udah mulai gacor, pakan masih tak polosin. Cuman kalau burung tersebut kok dipolosin kok susah gacor, jangan paksain. Tetap pakai Pakan kenceng dulu, jangan paksain, karena karakter burung juga ada yang seperti itu juga gitu. Jadi jangan kita paksain dulu. Nanti bener-bener kalau udah bener-bener konslet ya, rata-rata burung konslet kalau betina kan pasti polos mas, pasti polos. Ya ada juga, dan ada pun yang tidak mas. Jadi kita harus paham dulu yang jelas. Kalau tingkatannya udah mulai minor, mulai gacor, mulai nanti lama-lama rapet sendiri, itu karena apa? Emosinya yang kita pacu terus tiap hari. Kita pacu terus tiap hari, kita pacu. Memang harus telaten ya. Kalau kita nggak telaten, kita nggak fokus, ya susah ya mas. Hanya mengandalin lah nanti kalau jadi rezeki jadi, ya emang namanya konslet itu rezeki, tapi kan kita harus wajib usaha mas.